the Jewish military leader in Judea. Terus Let's monitor host. Itu komentar di apa ditutup aja host. Monitor host. Nggak usah bro, nggak apa-apa bro. Ini masalahnya si user ini kayak merekam ini. Nggak apa-apa. jadi Bar Kokhba dia melayani serve as a state leader, pemimpin negara ya, crowning himself as nasi. Dia itu sebagai nasi ya, nasi itu pangeran, prince. Some of the rabbinic scholar in his time imagine him to be long expecting Messiah of Judaism. Bar Kokhba was killed by a Roman troop in the fortified town of Betar. Bentar, makin nggak kondusif ini. Bentar. Tunggu dulu. Saya bicara dulu. Itu, Maher. Nah, bentar. Kalau yang di bawah misalnya Anda kalian share tanpa izin atau siapa, itu Anda kena undang-undang juga. Ingat, dah. Jadi ini pembahasannya, ini saya menengahi. Jadi yang agama seberang jangan ikut campur. Bukan saya panik. Dan saya di sini. Halo Bang Maher. Ini Bang Paulus, karena yang di bawah nggak kondusif lagi Bang Paulus. Izin Bang. Iya, maksudnya Ya, begini Bang, Edwin. nggak usah kita terlalu respon dengan mereka Bang, tambah besar telinga nanti Bang. Iya, Biarkan saja mereka, nggak usah respon. Karena di sini kan kita berbicara tentang imannya kita Bang, kita menyangkut dengan imannya orang gitu loh. Jadi Bar Kokhba ini dikatakan Bar Kokhba itu some of the rabbinic scholar in his time. Jadi para sarjana pada waktu zamannya dia menggambarkan dia sebagai long expected Messiah of Judaism. Jadi dia adalah sosok yang dianggap sebagai Mesias pada waktu sejaman Tadi dengan katanya para bukan era. Simon Bar Kokhba, katanya ada 4, bukan Simon. Jadi siapa? Simon Oh lagi. enggak, Jadi. maksudnya yang disebut Mesias dia, cuman dia punya saudara 4 gitu. Dia Iya, siapa? 4 Kalau gitu saudara. yang Mesias sebetulnya siapa jadinya? Kita nggak Iya, tahu dia. saudaranya. Dia. Ya udah, berarti tadi benar kan? Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan Aderion. Simon Bar Kokhba berhasil nggak? Gitu loh. Pertama berhasil Apa yang dia dia kan berhasil? Oke, apa yang dia itu berhasil? dia mengalahkan pasukan itu loh, pasukan Greek Roman Empire pada waktu itu. Iya. Dan pada waktu itu ya, dia kan itunya di sekitar Betar dia. Jadi dia kalahnya itu nanti di Betar. Kalahnya. Tapi pada waktu itu makanya hari raya Pentabisan Bait Suci ada dalam Perjanjian Baru juga kalau kita klik aja Pentabisan Bait Suci atau hari raya Hanukkah. Jadi hari raya Hanukkah itu ya. Oke, katakanlah itu betul ya. Ya, aku anggap perkataanmu betul. Sekarang saya tanya, kalau dia Dulu belum selesai orang meninggalnya gimana, ngomong. Bil? Nanti Simon Bar Kokhba meninggalnya gimana? Boleh diceritain nggak? saya belum selesai ngomong loh, kamu udah motong-motong loh. Oke. Oh, belum Jadi gitu. selesai. Ya kan lagi ngomong, masa mesti bayar 3 Udah juta? selesaikan dulu. Ya. Ya, jadi pada waktu itu Bait Suci itu dilumuri oleh darah babi. Ya, ini suatu penghinaan besar terhadap institusi agama Yahudi ya. Bait Suci dilumuri darah Bang Adi, babi. diam dulu ya. Aku yang sama Billy dulu ya. Lanjut Bil. Dan itu setelah itu barulah mereka mentabiskan Bait Suci dengan cara memerangi dan akhirnya pasukan itu kalah gitu. Terus apa pertanyaannya sekarang? Biar saya cari ntar. Pertanyaannya, dari mana kamu bisa tahu bait suci waktu itu dinajiskan? Saya pun tahu itu ceritanya. Kami orang Kristen. Kalau udah tahu jangan nanya lah. Kalau tahu kok nanya. Sabar. Saya punya datanya secara tekstual proof. Di Talmud ada itu, di Talmud. Ya, oke. Talmud Udah tahu tahu dari kok mana? nanya. Talmud abad 4. Sebentar. Talmud tahu dari mana? Kisah itu kan sebelum Masehi. Dari mana dasar kalian? Ini kan saya tanya Simon Bar Kokhba, tapi Oke. kan ceritanya Talmud itu isinya apa? Kamu harus tahu dulu. Talmud itu isinya artinya apa? pengajaran. Salah. Pengajaran. Salah. Talmud itu isinya apa? Talmud itu komentar rabi-rabi, jadi isinya Salah. itu nanti tulisan ya. Salah. Yang namanya. Percaya nggak? Saya kayak punya Talmud kok, kamu yang ngajarin. Saya juga punya Saya punya Talmud. Talmud. Talmud itu isinya apa? Tulisan yang Salah. Loh, aku belum Salah. selesai loh, kalau udah salah dulu. Enggak salah, Jadi nggak ada memang tulisan salah. dalamnya. Kalau tulisan Dalamnya aja udah apa? salah MP3. itu. Dalamnya Bukan. MP3.
bukan Tahu tulisan. atau tidak? Saya tanya sekali lagi. Talmud isinya apa? Talmud itu isinya tulisan dan Salah. bukan tulisan dalamnya. Nah, Dalamnya oke. oncom. Sekarang saya tanya sekali lagi. Talmud isinya apa? Jawab. Kamu bilang dalamnya bukan tulisan berarti. Dalamnya apa? Enggak, jawab aja pertanyaan saya. Talmud itu isinya apa? Dalamnya tulisan, komentar rabi-rabimu itu. Isi gosip-gosip Salah. rabi-rabimu itu. Salah. Salah ya. Ya, saya kasih tahu ya. Kamu tahu nggak tidak Talmud itu isinya apa? Apa? Tulisanmu itu kan? Itu Enggak, saya paling tanya. Kamu tahu atau tidak Talmud Belum isinya ngomong, apa? kamu potong. Aku belum ngomong, kamu Iya enggak? Iya, Talmud isinya apa? Talmud itu, makanya aku bilang, aku sering membuka Talmud, ya, sering saya Iya, isinya apa? sabar ya. Hmm. Yang saya buka Talmud itu isinya adalah segala macam tulisan Taurat yang dimana dituliskan di sebelah kanannya itu adalah tulisan para rasul kami yang namanya gloss. Kalian tiru di sebelah kanannya, jadi tafsir-tafsir atau komentar-komentar rabi kalian yang ada di kanan atau kiri tulisannya itu. Tulisan Torahnya itu ada di tengah. Itu yang namanya Talmud. Talmud itu berasal dari bahasa pelajaran. Dalam bahasa Yunaninya katekismus. Ya, pengajaran atau pelajaran. Itu lamit atau lamat. Betul? Nah, pertanyaannya begini, Salah. Talmudmu. Sebentar dulu, sebentar. Kan kamu nanya tadi, betul? Salah, saya bilang. Sebentar dulu, sebentar ya aku Kan selesai. kamu nanya. Talmudmu itu abad berapa paling tua, Bill? Kenapa? Talmud itu paling tua abad berapa punyamu? 200 sebelum Masehi. 200 sebelum Masehi Talmud apa? Nah, makanya kan kamu nggak tahu Talmud itu isinya apa. Ini Ya, tuh Talmud apa? ini yang Talmud apa? yang saya kasih. Sabar. Ini yang saya telanjangin kamu atas ketidaktahuan kamu. Silakan. Atau sorry saya bisa katakan atas kebodohan kamu memakai kitab kami tanpa kalian pahami isi Sekarang Talmud. kamu jelaskan apa itu Talmud biar orang juga menimbang. Silakan. Iya, sekarang saya tanya sama kamu, tahu atau tidak Talmud itu apa? Pengajaran. Salah. Ya, Talmud itu isinya apa? Saya tanya itu kan. Talmud itu isinya apa? Isinya Kamu bilang komentar tadi. rabi-rabi atas tentang Nah, apa itu yang ada salah dalam- sayangku. di dalam Talmud itu isinya apa? Misnah dan apa satu lagi? Coba tolong. Misnah dan apa? Marah. Apa? Bantu temenmu ini. Marah. Apa? Dia marah. Pinter Aderion. Ternyata Aderion lebih pinter dari Profesor siapa namanya ini Edwin. Jadi isi Talmud itu apakah isinya Talmud itu Misnah dan Gemara dijadikan Kami nggak satu? kenal Misnah. Itu aja. Iya, makanya kamu juga jangan karena kamu sebut Talmud, karena Talmud bukan kitab kalian. Makanya ketika kamu mengatakan Isinya Talmud, bukan tulisan ya berarti. Tadi kamu bilang bukan tulisan, salah kamu bilang kalau dalam sabar. Isi dalam- daripada Talmud itu kopi, apa? berarti. Misnah dan Gemara. Ya. Itu yang kamu harus tahu Misnah. esensi. Bill. Misnah dan Gemara. Oke, sekarang kita tanya ke teman-teman. Misnah ini Misnah abad itu berapa? tahun Abad berapa Misnah ada? itu 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Misnah apa lagi namanya? 200 sebelum Masehi itu Misnah. Belum Masehi. Misnah ya Misnah apa ya? Misnah ya Misnah. Misnah apa? Misnah yang pertama dibawakan itu sifatnya ini loh, apa namanya? Kan dia oral Torah ya, oral Torah dibukukan. Jadi itu Berarti turun Torah, temurun. kan? Nah, berarti Torah kan? Iya nggak? Oral Torah. Tadi aku bilang Torah. Betul. Kamu bilang bukan Torah. Berarti Oral itu Torah. bukan? Oral Torah, betul. Oral Torah betul, ya udah selesai. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Enggak ada saya mempermalukan, saya nggak bilang kok itu bukan Misnah Torah. itu adalah berarti benar kan? Misnah itu juga Torah. Tapi Di mana yang saya disebut bilang dengan- Misnah bukan Torah? Yang justru yang ketahuan kamu itu, kamu diisi dari Talmud kamu nggak tahu apa. Si Talmud adalah Misnah dan Gemara kata Aderion pinter. Kamu yang nggak tahu. Gini loh, di dalam kekristenan kami tidak mengenal namanya Misnah. Misnah itu Iya, adalah Talmud juga Torah. kalian nggak kenal kok. Kamu kalian juga nggak kenal Talmud kok. Makanya jangan bawa Talmud. Loh, Talmud Giliran itu ditanya isinya Talmud nggak tahu isinya apa. Pakai bantuan Aderion baru tahu. bagi saya itu kitab sampah, bro. Bahkan Oh, bagi apa lagi bagi saya tidak lagi? tahu Bagi nama- saya kitabmu itu yang Benar, abad kami itu keempat kitab itu. sampah. Abad Gini loh. keempat tidak pernah dipakai kata Romomu, kata Romomu, Romo Sem Ado, Yesus tidak pernah memakai itu di dalam bait Aldo suci. gereja mana sih, saya nggak kenal. Jadi gini loh,
Yang nggak pernah dipakai di bait suci. Torah, ya kami mengenal dari rasul kami yang orang-orang Yahudi, 12 rasul Yesus itu orang Yahudi. Dia nggak pernah ada bilang namanya Torah lisan yang disebut sebagai Shebal Peh. Ada loh Torah lisan Yesus loh. Tidak mengenal itu, dan kalian berusaha mengatakan itu Torah lisan, tapi kalian tulis lagi dan kalian beri lagi namanya jadi Mishnah. Dan sekarang saya baru dengar ada Mishnah abad kedua sebelum Masehi. Nah pertanyaannya itu Mishnah apa? Dari mana? Ya Mishnah apa? Mishnah itu sifatnya turun temurun ya, dari Yohanan bin Zakkai, Yohanan bin Zakkai ya, turun ke Rabi Akiva, Ya udah. Yohanan bin Zakkai turun ke Yohanan bin Zakkai itu abad berapa, Bil? Nanti kita tarik sebelum Yohanan bin Zakkai. Nanti saya kenapa saya tarik bin Zakkai baru ada. Kenapa saya Jonathan bin Zakkai? Kenapa? Karena Yohanan bin Zakkai ini adalah guru daripada gurunya si Paulus, kata Paulus, namanya Rabi Gamaliel. Tidak ada. Yohanan bin Zakkai bukan orang Yahudi. Yohanan bin Zakkai itu adalah murid dari Akiva. Akiva punya murid. Iya, paham. Tetap mereka adalah Yahudi. Dia seorang Yahudi ya. Yohanan bin Zakkai bukan orang Yahudi. Akiva. Iya, tapi dia tetap orang Yahudi. Kan ketika orang itu convert, satu Torah berlaku bagi orang asing. Convert aja. Convert ya Ketika dia convert, dia menjadi orang asli sama, tidak boleh dipisahkan dengan orang asli. Orang convert itu saya tulisan bukan orang Yahudi. Di dalam Torah ada tertulis dalam Torah, Tuhan mencintai orang yang Yahudi, bro. Akiva bukan orang Yahudi. Orang gembel dia. Gembel. Ketika orang itu sudah menjadi convert ke agama Yahudi, dia menjadi satu. Ini loh, ajaran Yahudimu ini ajaran siapa sih sebetulnya? Kok yang dirikan itu bukan orang-orang Yahudi? Orang-orang nggak jelas. Ya, Akiva lah. Akiva itu orang apa sih, Bil? Coba kamu cerita dulu ke teman-teman. Coba ya kamu aja yang cerita, Mas. Kalau kamu suruh saya cerita ya. Iya, kalau kamu yang suruh saya cerita, kamu itu siapa? Kamu aja yang berani bayar saja 3 juta. Kalau gitu aku bilang Akiva bukan orang Yahudi, Yahudi gadungan, bikin ajaran Yahudi-Yahudian. Setuju nggak? Enggak. Ya udah, kalau gitu dia orang Yahudi berarti. Orang Yahudi. Orang Yahudi, bapaknya Yahudi. Convert. Saya nanya, saya nggak nanya dia convert. Saya nanya dia aslinya orang apa gitu loh. Ya kan kamu tahu, maksudnya jawab. Pokoknya dia itu bapaknya itu seorang convert. Jujur, Bil. Apa sih jujur? Orang apa dia? Orang apa dia? Jujur. Dia kan pendiri agama. Jujur. Kan? Iya, jujur. Dia itu Rabi Akiva itu bapaknya seorang convert. Gimana sih? Jadi convertnya apa? Orang apa? Orang apa? Samuel. Nanti saya kasih datanya ya. Saya kasih datanya ya. Jadi kalau itu saya udah kasih di Mishnah. Saya udah pernah kasih loh sama kamu ya. Saya pernah kasih lihat datanya itu. Nggak pernah. Oh jangan, berarti kamu bohong. Sekarang saya kasih data lagi. Nggak pernah. Ini aku tunggu ya. Sekarang saya kasih data lagi dari kitab Mishnahnya ya, yang menyatakan bahwa Rabi Akiva itu adalah seorang convert. Ini ya. Ini dari Sefaria ya. Akiva dalam Talmud Sanhedrin, dia adalah keturunan dari Sesira ya. Sisera yang ada di Hakim-Hakim. Nah, Sisera orang apa? Sisera orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang Batak. Bukan lah, masa orang Batak. Iya, orang apa dia? Akiva ini. Tapi bapaknya seorang convert, coy. Oh, di Akiva ini dikonvert sama Rabi Samuel. Bapaknya mau kamu bilang convert, itu nggak ada bukti. Ya. Ada bukti, saya kasih di Mishnah ya. Saya kasih di kitab ya. Oke. Ya. Ini orang apa? Orang apa ini? Sisera ini? Ada di rumah saya punya. Tunggu sebentar, saya pulang dulu. Sisera di rumah. Oh enggak, saya harus ada datanya dong. Kalau kamu kan sudah ada datanya di situ enak. Kalau saya kan ada data saya di rumah. Ini udah jelas nih Talmud Sanhedrin. Datamu sendiri. Ini Sisera orang apa? Udah jelasin aja orang apa. Ya udah, lu kan udah tahu, jelasin aja orang apa. Udah bilang aja orang apa orang itu. Lu kan yang udah tahu. Kenapa lu mesti nanya gua? Ini pendiri ajaran agamamu loh ini. Enggak dong, justru dia itu dari yang sebelumnya. Siapa sebelumnya? Sebelumnya dia. Siapa namanya sebelumnya? Siapa? Kasih nama. Tunggu bentar ya. Lo tunggu bentar terus dari tadi. Iya, lu kan enak di situ. Gue lagi di rumah nyokap gue dekat dari sini. Jadi gue harus pulang dulu baru gue bisa kasih data. Orang Yahudi katanya biasa Torah lisan.
Tapi Ya nggak gitu. Lu juga kalau nggak ada data di situ lu juga mati. katanya tadi Talmud bukan Torah. Ternyata Torah Lisa. Enggak loh, gue nggak pernah bilang Talmud bukan Torah. Tadi kamu bilang bukan Torah. Nggak ada, gue nggak pernah bilang Talmud bukan Torah. Yang bilang lu kali, jangan fitnah lo. Gue nggak pernah bilang Talmud itu bukan Torah. Lu fitnah, kacau lo. Yaudah, ini balik. Ini orang apa ini? Aduh, ya udah apa nih? Selesain dulu. Gue nggak ngomong Talmud bukan Torah lo. Ambon, orang Batak, atau orang Jawa? Bukan Si orang. Sera ya, sabar. Si Sera. Kata. Si Sera. Ini kayaknya orang Batak sini. Si Sera Hasibuan namanya. Iya, si Sarah Sibuan itu, Pra. Oh, dia adalah Meow. orang Kanaan. Panaan lagi anjir, emang parah. Iya. Parah orang Kanan. Terus kenapa? Berarti Terus ada kenapa? ajaran Kanan. Buktinya, Rabi Akiva tidak pernah menyuruh menyembah kepada Yesus atau Yesus yang akan datang, nggak ada. Nggak apa-apa. Iya, orang gagal semua. Iya. Gini deh, simpel aja sebenarnya. Rabi-rabi yang kau anggap itu gagal, ada nggak rabi-rabi itu suruh Tapi dia mengajarkan bukan Yahudi kan? kepada manusia? Tapi dia bukan Yahudi kan? Enggak, tapi dia bukan orang Israel kan? Bukan orang Israel, tapi dia seorang Yahudi. Nah, itu dia. Nah, ini loh dia orang rabbinik. Begini loh orang Iba. Rabbinik itu begini. Rabbinik itu begini. Yang bukan orang Israel dan orang Yahudi Rabbinik itu begini. Pengajaran mereka itu bukan dari orang Yahudi. Kami itu Paulus itu suku Ibrahim, Benyamin. Nggak ada suku Ibrahim. Sorry, gue salah. Gue salah. Benyamin, gue salah. Ya, Benyamin. Iya, gue salah, bro. Gue salah. Benyamin. Iya, salah. Benyamin. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nah, kamu itu di mana? Nggak. Kamu itu Rabi Akiva kamu mana? Enggak, Rabi Akiva kamu mana? Suku Ibrahim ada tidak? Akiva kamu mana? Suku Ibrahim ada tidak? Suku Ibrahim nggak ada, bro. Gue salah. Ada suku Ibrahim. Nggak ada. Suku Ibrahim itu ada dua. Yang Tidak satu ada. namanya suku Enggak, Ibrahim, bro. yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Ishak. Ini Minta maaf. ajaran Lanjut. Kanaan ini Pak. Kanaan nih. Orang Loh, Kanaan bukan. ini nih. Orang Oke, Kanaan tahu dia nih, orang Kanaan. penyembah Dia Sofi. berhala ini. Oke, dia orang Kanaan. Penyembah berhala. Tapi pernah nggak Rabi Akiva mengajarkan tentang Yesus yang akan datang? Tapi bener nggak Akiva itu kanan? Bener nggak Akiva itu kanan? kakeknya, Bukan dia. Sisera. Dia nih. Dia ini bener nggak orang kanan? Sisera iya. Akifanya. Kanaan kan Israel, goblok banget sih kalian. Kanaan itu kan Israel, tanah Kanaan itu tanah Israel. Gimana sih kalian geologi belajar di mana kalian ini? Udah nggak ada stok Tuhan, Bil. Tanah Kanaan itu tanah Israel nantinya. Tahu nggak? Jadi waktu kita tawarin ini, kalau nantinya itu udah, gue udah males banget. Bil, ada nantinya juga. Kalau nantinya itu kan berarti kan iya yang lu sabar harapin. dulu. Gini, Konyol, Bil. pinter gini. Sisera itu tahun zaman raja-raja ya, perang raja-raja. Itu Sisera. Nah, zaman raja-raja itu ke zaman Rabi Akiva sudah Israel sudah ada. Ya, jadi raja Sisera itu adalah murni orang Kanaan pada waktu itu. Nah, ketika tanah Kanaan diambil oleh Israel, Akiva itu orang Yahudi nggak? Yosua, akhirnya barulah tanah Kanaan itu jadi gini bro, jadi gini guys, Akiva itu proselit bro, ya guys, dia itu orang proselit. Betul. Yahudi, bener. Nah, gue mempersingkat aja pak. Nah, Paulus ini memang dari suku Benyamin pak. Kata siapa? Lo kata gua. Ya kata lu, orang dia nggak mau murid Gamaliel ternyata bukan, justru Rabi Gamaliel mengutuk orang Kristen. Kamu ini dalam berkat feminim yang dibuat oleh Rabi Gamaliel, Gamaliel lu apa sih? Gamaliel lu siapa sih? Gamaliel apa sih? Yafne itu ya. Gamaliel itu Gamaliel. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan itu. Gamaliel itu punya murid berapa? Enggak, Gamaliel itu punya murid berapa? Sekarang saya tanya kamu, ya. Kamu kan Paulus bilang Rabi Gamaliel. Tanya Rabi Gamaliel ke berapa? Sebentar, kamu Gamaliel berapa? Jangan-jangan kamu Gamaliel 2 kali ya? Yang Gamaliel. Ya makanya saya tanya sama kamu. Paulus itu ketika mengaku dia murid Rabi Gamaliel ke berapa? Gamaliel 1 dong. Salah. Gamaliel berapa? Salah. Loh, Gamaliel sebenarnya kedua. kamu kok lebih tahu? Paulus emang ada di Oh Yahudi? tahu. Emang ada Paulus di Yahudi? Sekarang saya ambil data dari
seorang profesor Max Immanuel Dimon. Dia menulis di dalam sebuah tulisan yang dilakukan lewat tesis Kalau yang kamu, mendalam. Rabi kamu semua pasti nolak Paulus lah. Iyalah. Tertulis di situ bahwa Gimana sih lu? Ini kita ngomong sejarah, bro. Kita ngomong sejarah. Rabi kamu semua pasti menolak Paulus. Enggak, Rabi kamu pasti menolak Paulus. Lu gimana sih, Bil? Sedang berada di dalam perjalanan ingin mengajarkan ajaran lain di sinagog Yahudi. Ketika orang Yahudi mendengar pengajaran ini di sinagog, mereka bingung di mana yang ditemukan dalam Torah. Ternyata itu ditemukan. Maka Rabi Gamaliel mengusir mereka dari sinagog dan dikutuk dengan birkat haminim. Bunyinya gimana? Kiranya nama mereka terhapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan dengan segera. Itu Rabi Gamaliel versi Oke, Paulus. Oke, Gamaliel berapa tadi? Gamaliel yang Yahudi itu Gamaliel berapa? Jangan-jangan Ya, Gamaliel Neng. 2. Enggak, Gamaliel ada 4. Lu 2 salah lu. Lo enggak, yang punyamu Gamaliel berapa? 2. Ah iya udah, berarti nggak jelas Gamalielmu itu. Lu kok nggak jelas? Itu profesor, silakan lu bantah. Profesor Max Eldiman. Ya, nih ya, gua akan segera pulang nih, gua dekat nih, rumah gua dari sini dekat. Lu jangan kemana-mana, gua bukain data biar semua dibuka datanya. Bentar lagi, tadi birkat haminim kata-katanya apa? Boleh diulangin, Bil? Birkat haminim Yuk, kata-katanya apa? yuk. Mereka tahu Kiranya apa? Ntar sampai rumah ntar. ya, birkat hamilim perang. Dengar ya, kiranya dihancurkan ya. Oke? Yang dikutuk Pak. siapa? Orang Kristen bukan? Orang Kristen ya. Benar, betul. Nah, pertanyaannya, ini orang Kristen sama orang Yahudi jumlahnya sekarang banyakan mana? Orang Kristen. Orang Kristen, oke. Dulu Ayo, juga ayo. Kristen. Orang Yahudi itu Siapa duluan tuh? mendiami tanahnya sendiri atau enggak? Pertanyaannya. Zoom mobil mana? Enggak. Mobil. Enggak, ya justru karena birkat haminim dilakukan pada tahun 90 Masehi waktu Betul. dunia. Betul. Yakifa Ribet yang kalau Rabi Abifa. Ini Ya. pelapornya Rabi Nik nih, Rabi Abifa. kemudian Akifa menunjuk Mesias yang namanya Simon Bar Simon Kokhba. Berkabah. Tahun 134 Simon Bar Kokhba tadi yang katanya berhasil itu gagal. Gagal, total gagal. Tinggalnya itu bunuh diri, ya, bundir. Gobloknya mentang Karena bundir, siapa yang menekan Bar Kokhba? Kegagalan Yahudi. Bar Kokhba. Romawi yang namanya Kaisar Romawi. Hadrian. Sehingga Kaisar Hadrian membuat keluar Israel. Kok goblok banget sih, Pra? Mesias bunuh diri? Iya, Mesias Kok satu-satunya bunuh diri. tolol Bar banget. Kokhba. Aduh. Ada banyak. Bener, Moses of Kretz juga mati bunuh diri nih. Astaga Tuhan. Pulang dulu. Astaga Tuhan. Nih, Aduh. Ini ngerti bahasa Ibrani nggak sih nih orang nih? Ini nggak ngerti bahasa Ibrani nih kayaknya, Bra. Ini Mesias satu-satunya di dunia yang gagal. Yesus dari Nazaret. Sama orang tua. Ya, kayak itu nggak usah dibahas, Bra. Yang gagal aja. Yang gagal itu orang ya. Yang mati konyol ini Simon Bar Kokhba ya, meninggal tadi katanya Astaga, berhasil. Sok tadi lupa lagi namanya. Padahal udah kita bilang namanya Simon. Oke, yang kedua namanya Moses of Crete. Meninggal di Astaga. mana? Ini dia Kenapa? ke Pulau Kreta, mau berenang belaga kayak Musa ini, ya. Astaga Tuhan. Hah? Tapi tenggelam. Oh, Nih, many found dead while others were rescued. Jadi dia mau menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan nyebrang dari Pulau Kreta, ya. Pulau Kreta itu yang jadi inspirasi Hyundai Creta itu ke Yerusalem. Dia ngaku Mesias tapi mati semua, mati. mati semua. Goblok banget. Kok goblok sih, Dua Bra? ya, dua Yes. gagal. Ini Kuzestan, Aha. ya, belaga-belaga nyerang Kristen. Tapi ternyata dia dihajar sama Muslim. Nih. Jadi Mesiasnya orang, Mesiasnya Yahudi. dibantai sama Muslim. Nah ini kita mesti Astaga Tuhan, memalukan banget, Pra. iya. Malu-maluin banget sih, Pra. Abu Isa ini dari Persia, Persia. gagal mati ya, mati. Abu Isa. Yudgan gagal. Baca sendiri aja. Ini yang tadi aku bilang Mesiasnya Mana, Pra? ini yang berhasil nih. Yesus Kok dongo-dongo sih semua orang Ibrani ini? Mereka mengerti bahasa asli loh. Ini yang paling parah ya. Yang paling terakhir yang tadi aku bilang Mana, Pra? ke tempatnya yang namanya Chabad Lubavitch
Itu di Los Angeles, dia punya pusat di Ukraina sama Los Angeles. Mana namanya? Mualaf. Ini. Mualaf bukan? Menahem Mendel Schneerson. Astaga Tuhan. Ini kalau lu lihat foto profil di WhatsAppku kemarin, ini aku di tempatnya ini, ya. Ini meninggalnya tahu nggak kenapa, Pra? Kenapa bro? Stroke. Astaga dong Tuhan, Mesias kok stroke Ini ada mukanya nih, lihat. dong. Nih, Ada bro. ini mukanya. Oh my god. Tahun 94. 94 ya bro. Mana ya dia meninggal sakit? Kok mereka gagal mulu sih bro? Ya itu Tracy Mesias? gagal. Kenapa ya bro? Kenapa ya bro? Nah, dia ini yang menunjuk salah satu dia pernah. Pra lu tau nggak? Standarnya Mesias abad pertama sama yang sekarang tuh beda atau sama? Menurut lu? Beda lah, makanya tadi dia Beda. salah doa. Itu dia. Ini orang-orang Kristen nggak tahu nih sama orang-orang Islam nih. Bedanya apa, Bro? Bedanya mereka Bener ya juga ya, benar-benar. Terus nggak sama orang-orang Islam kan, orang Islam kalau dengar ketawamu kesel pasti mereka, tapi mereka juga nggak bisa jerang. Emang konyol kok. iya, wajar sih. Ketawa itu reaksi fisiologis tuh, nggak bisa disalahin ya. Nggak bisa salahin. Reaksi emosional sorry, fisiologis. Pra, ada videomu, Pra. Gue lihat dari YouTube ya. Yang disorotin muka lu pas ketawa, aduh sumpah. Dongo banget. Iya itu aku nggak sengaja itu, sorry ya teman-teman muslim ya, nggak sengaja itu. Ya iyalah. Lu ini masalah gini, Pra. Waktu itu kan si Richard Lee kan nanya lu. Lu ngomong kan detail. Pas nanya dia nanya, dijawabnya di pohon kurma. Nah, ketawa lah kami. Namanya orang tuh lahir tuh disebutnya kotanya, Pak. Kalau saya ini lahirnya di tempat tidur. Pohon kurma itu kan medianya. Iya, jadi kalau lu kan misalnya ketemu orang di jalan gitu ya, di busway atau di mana ya, Pra, pasti ditanya aslinya mana mas, pasti kan lu bilang alamat lu kan. Iya dong. Aslinya Lu kalau saya ke pohon Jakarta, kurma Pak. gue bingung. Ya kan, aslinya Medan gitu kan. Kalau aku kan aslinya Surabaya. Nah kalau Isa kalau ditanya aslinya mana, Pohon dia kurma. jawab apa? Pohon kurma. Ketawa lah. Ketawa Iya. juga yang nanya. Jadi Pra, lu tuh kemarin itu gini loh, Pra. Karena lu tuh orangnya terlalu sabar ya. Ini kan lu gue bilang Edwin ya. Edwin ini kan orangnya kan sabar ya. Jadi pernah waktu itu kan si Donitan itu kan nunjukin terjemahan kitab Injil ya. Kitabnya yang warna merah sama hijau ya. Lu kan ngeliatinnya kan kayaknya nunduk gitu ya. Nah, lu dibilang bingung, Pra. Digampar kan goblok. Padahal si Cayapas ini dia itu cuma hanya menunggu waktu kok. Iya. Dia itu gitu loh. Ini Memang tujuan kita kan di sana sebetulnya untuk membuktikan bahwa kitab sucinya teman-teman yang lain itu tidak berguna di situ. Iya nggak? Donditan kan nggak ada buka kitab sucinya kan, malah Iya, buka pas- Alkitab. Ya itu. pasti buka kitab. Alkitab aja kemarin itu. Iya benar. Memang orang-orang polemikus Islam di Indonesia, gue bilang ya, bukan orang Islam ya. Gue nggak bilang Islam ya. Polemikus di Indonesia itu emang rendah banget pengetahuannya tentang Islam. Rendah banget, Pra. Gue jamin itu. Terutama di TikTok ini memang bener, Pra. Kemarin gue debat sama siapa namanya? Gue lupa tuh yang mualaf tuh, gue lupa. Siapa mualaf? Banyak mualaf, Bro. Apa? Prince mualaf. Bukan. Siapa ya? Gue lupa ya kemarin tuh. Dance Mumek. Dance Mumek. Baru kemarin debat. Iya. Pra, gue nanya, Pra. Kalam itu ciptaan atau bukan? Mau tau nggak, Pra? Dia kutip semua kitab Yohanes. Sungguh itu ada di video gue. Itu konyol, menurut gue itu konyol. Loh,
Lu cek video gua, semua orang-orang Islam di sini. Pada saat kamu bertanya tentang Kristen, gua nggak akan pernah kutip Quran. Nggak pernah kamu akan pernah Betul. temuin gua. Pada saat gua menjelaskan Yesus, gua akan kutip tentang Isa kamu. No, never. Betul. Loh, Iya. kamu itu mualaf ini loh. Kalian itu bener-bener apa ya? Tapi kan kita bangga sebetulnya, Pra. Kalau seandainya kayak misalnya lu sama si Dance kemarin diskusi, dia malah buka semua kitab Yohanes untuk membenarkan, berarti kan kita mesti bangga. Artinya yang pindah ke sebelah itu Kristen-Kristen yang tidak berkualitas kan? Ya pasti dong. Pasti lo. seleksi alam. Gua perhatiin ya. Ini gua feeling gue ya, Pra. Dia itu bahkan kuliah pun enggak. Duh. Karena gini loh, kalau orang kuliah kan kita tahu, kamu kan pernah kuliah kan, Pra. Kita itu namanya kuliah itu berpikir sistematis. Nah, pada saat gue bertemu dengan Dance Muhammad, gue nggak ngelihat sama sekali sistematisnya. Gue nggak ngerti apakah dia pernah kuliah atau enggak, atau karena dia Islam. Cuman dua pilihan, karena dia Islam atau kedua karena memang dia nggak pernah kuliah. Nah, feeling gue, dia memang nggak pernah kuliah, bukan bukan Islam. Islam itu ada yang pinter loh. Ada yang pinter. Jadi gue nggak percaya. Tapi jarang. Jarang. Dari 1,6 miliar jumlahnya, mungkin yang pinter cuma 2-3 orang lah. Dia contohnya kayak tentang Al-Masih. Tentang Al-Masih aja mereka tuh nggak bisa jelasin, Pak. Al-Masih Islam itu. Mereka itu kenapa nunjukin Billy? Karena memang Billy itu memang penjilat Islam. Oh, itu harus. Makanya bagus kan? Memang harus. Justru kebenaran Kristen kita bisa temukan karena kita tidak pernah membuat musuh dari musuhku adalah temanku. Kita nggak pernah begitu kan? Lihat nggak? Kok malah mereka berpeluk-pelukan demi menyerang kekristenan. Sementara di sana, di Israel sana, mereka itu sekarang saling rudal-rudalan. Nah, karena mereka berdua itu butuh Yesus sebetulnya, Raja Damai. Nah, di Indonesia ini karena ya Billy wajar lah tinggal sebatang kara, ya udah ditinggal sama Yitzhak, ditinggal sama si Umar, ya kan? Ya mesti cari backingan. Tapi Billy, yang gue salut sama Billy, dia itu punya integritas, Pra. Integritas apa? Itu. Tadi dia bilang tuh Talmud bukan Torah, tapi ternyata Torah dia bilang. Oh, itu tentang substansi, tapi identitasnya dia. Ya memang dia dari dulu ya ngakunya ya. Kembali lagi bersama data-data yang maut. Siap. Gue serem, Pra. Mana dia? Lu, ini Pra. Ini sekarang nih dia. Nih. Iya, Siap. Bil. Siap. Kembali dengan data-data maut. Rabi Gamaliel dulu ya. Mantap. Siap. Gamaliel berapa, Bil? Tadi kamu bilang Gamalielmu? Sabar. Kita pakai data aja. Ini bukan Google, ini bukan apa namanya? Bukan pakai apa namanya tuh? Pastiin datanya bagus ya. Oh, profesor, Cok. Lu kan bukan profesor. Ini pasti baik ini. Kalau yang Nih, buka. guys. Coba di open cam-nya, guys. Bisa nggak di open cam? Enggak, bukan loh. Bahasa lo salah. Tolong dulu Billy di layar utama, bro. Si agen. Host. When Ben Zakai, ya. Ntar lo, bro. Belum. Ya, coba. Host. Guys lagi. Host. Jadi ketahuan nih ya. Nanti Gamaliel membuat dekat Haminin, coy. May the slender be destroyed and removed from the book of life. Mana nih? Bentar lo, Bil. Host. Karena gue pengen lihat juga, Bil. Permasalahannya itu, kalau lo kecil nggak kelihatan gue. Host. Iya kan, data ini sebenarnya udah gue kasih tahu sama si Edwin waktu udah lama. Belum. Udah, kalian lupa itu. Bro, kalau kamu pernah ngasih, aku pasti ingat. Iya, yang nggak kamu ingat kan 3 juta doang.
3 juta. Ya, udah bisa belum di open cam? Bro. Oh ya, Astaga. yang teman-teman di bawah yang mau ngeliat rekaman Billy keceplosan nyebut nama saya ada di akun saya yang namanya Kayafas. Kita lihat ntar follower yang komen berapa banyak lu apa gua ya. Kita lihat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, guys, nanti akan saya repost lagi di mana dia itu saat orang Yahudi. nanti nggak berani. kalian akan dengar nanti videonya bahwa dia itu nawar, guys. Apa? Bil, lu jangan Dia kayak gitu, nawar, Bil. guys. Mau apaan Udah. maksud lu? Udah Mau belum? apaan maksud lu? Enggak, lu maksudnya mau apaan? Apaan sih lu ngomong apa? Mawar apaan? Tadi lu bilang. Dia Mawar. mawar. Nawar. Oh. Nawar. Oh, nawar. Kemarin Gue salah ngomong. Zoom kan, dia nggak mau. Enggak, nawarnya salah nggak dengar gitu. gua. Lu nawarnya Salah nggak gitu. Oke di TikTok tapi 1,5. Begitu. Di TikTok. Oh, udahlah. Fan, gue udah lupain dulu tuh. Ini mana Yaudah. sih host? Ah, tidur deh, Bil. Ya udah, gua Tapi- bacain aja dah. Oke lah. Buka aja Ya. kameranya, buka kameranya kan Gak apa-apa, kameranya kita baca kok. Kita baca. Ya udah. cerita gua- Jadi penulisnya Max Immanuel Dimon yang menulis buku tentang God Tuhan gitu. Ada kan tuh yang lagi kemarin ini Buka yang aja lagi booming. kameranya, astaga. Kameranya Nggak dibuka. bisa ini, nggak bisa. Mana nih? Kamera lo, Bil. Kamera lo aja. Nah, followermu berapa ini? Enggak, Nggak ada. lu banyak deh. Follower gua malu, lu mah masih ketiban kemana-mana dari zaman dulu sama gua. Buka kamera Ini- aja, buka kamera. Jadi, Kamera lo, Bil. Nggak bisa nih. Nah, lalu. Ini kok gua nggak ada, coy. Oh, nggak ada. Masa Coba lu lihat. nggak ada. Klik di profilmu itu ada gambar kamera bisa di Nggak ada. Emang nih gua ini Roh Kudus ini. apaan sih lo? Iya, ini buktinya kan ini Roh Kudus tidak ada tampangnya kelihatan ini mukanya. 2020. Nah, coba ya. Mana? Loh, kok nggak bisa? Tapi ada suaranya, tapi nggak ada. Gimana caranya nih, guys? Orang Yahudi gaptek kayaknya cuma Pilih nih kayaknya. Wah, nggak masalah kalau suaranya. Yang masalah itu orang yang nawar di TikTok. Aku satu-satunya pendukungmu loh yang mau Nanti naik yang lagi mendukung. Ah, gimana, Bang? Bang Billy turun dulu, baru naik lagi. Oh, Iya, gitu. maksud. Iya, coba Bil. Coba Oke, Bil. oke. Tunggu bentar. Aku satu-satunya masyarakat Indonesia yang mendukung Billy jadi Mesias Yahudi Ortodok loh. Ya, Kalau kelihatan dari jambangnya maksudnya ini turun permintaan. Ini dari Jambang. Konservatif sih Billy, konservatif. Konservatif. ya Bill ya. Kuno dong berarti, Bro. Hey, Bill, lu konservatif ya? Yahudi konservatif bukan, Bil? Konservatif udah boleh makan babi, udah bebas. Bill, Ada juga. Memang ada ya di makan babi ada. ada. Konservatif kamar itu makan babi. Kalau lu? Kalau saya campuran semua karena saya belajar dari Rahben ini yang rabi saya yang saya ini di Jakarta. Dia iya, itu linknya kenal. banyak. Dia ortodok juga, dia reform juga. Apabila dia juga bukan orang Yahudi yang asli, dia wajib ditolak dulu. Ditolak bisa sampai 10 kali, 3 kali sampai 10 kali. Nah, Betul. Beddin perwakilan Israel itu dari Knesset itu cuman ada di Asia Pasifik, cuman ada di Shanghai sama Australia. Singapura nggak ada. Singapura ada, Om. Semenjak tahun berapa ada di Singapura? Gak ada, Bil. Ada. Ada, Terus Bil. tahu loh dia ada. Astaga Tuhan. Sekarang kan saya tanya rabinya siapa? Kalau kan kamu bilang pernah ke sana. Tadi kamu bilang loh, kamu pernah ke sana kan? Aku numpang pipis ke sana. Mana boleh numpang pipis itu bohong. Numpang pipis nggak boleh. Kamu akan ditanya. Boleh. Buktinya mana? Coba buktikan. Boleh, bisa kok. Pipis mana? Boleh, Mana boleh. gambarnya kamu lagi ke kamar mandi yang ada di Anjir nih, gak harus difotoin semua kali. Ya enggak, kan harus ada kamar mandinya harus tahu sebelah Nggak ada, kiri, nggak. coba mana. Mohon maaf, ini udah menyalah aturan ini, nggak boleh kayak gitu. Bro, ini kita temen lama ini. Oke, tolong dibuka kamera saya. Jadi biar kita bisa Temen lama ini, bisa- nggak apa-apa, bro. Dibesarkan.
berantem. Namanya bro, ya ini masa nanti Nggak apa-apa bro. rumpat nanti roomnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Billy teman kami juga bro. Iya, makanya janggut ya. Saya juga bisa botak. Iya kan? Nggak ada ini, bohong nih. Nih ya, Max Emmanuel Dimon dengan judul The Amazing Adventure of the Jewish People. Oke. The Calling of the Mishnah. Oke. Ini nggak ada bedinnya. Wah, bohong lagi nih. Sabar dulu Nggak ada ya. alit. When Ben Zakai, Agak. jangan takut dulu. Sabar dulu. Konyol. Parah. Takut Ini ya. rabinya di sini namanya Takut ya kamu ya. Tuan. Takut ya. Konyol. Takut ya. Enggak lah. Berarti ini bukan Ya udah, diam dulu. ini kanaan reform. Ya, nggak apa-apa. Pasti Nggak dengan apa-apa. Reform lah. Oke. Ya nggak apa-apa. Kanaan ya. Ya kita lihat ya. Data ini ya memang menyakitkan ya. Gue malas banget, gue tidur pernah. Takut. Jadi kita lawan Ya udah, turunlah kau. Enggak lah, gue tidur doang, gue mute doang. Ya udah tidurlah ya. When Ben Zakai died tahun berapa? 80 CA. His successor, penerusnya siapa? Gamaliel. Berapa? Bisa dilihat? Kedua coy. Terus. Ya. Terus. A wealthy aristocrat, seorang yang kaya ya. Aristokrat tuh kayak berdarah biru lah. Who consorted with Roman. Jadi dia sangat dekat dengan orang Roma. Dan Memang Yohanan Ben Zakkai bukan orang Yahudi kan? ini belum ngomong Yohanan Ben Zakkai, nanti kita lihat di sebelah sini. Jelas bukan lah. Ini kita lagi ngomong Bukan. Yohanan Ben Zakkai Gamaliel. bukan orang Yahudi. Kan orang Sunda tuh. Ya, Sunda, jadi ya. Sudah ya? Oh iya. Jadi Rabbi Gamaliel ini yang kedua ya. Tadi yang kamu bilang yang keberapa tuh? Kau ngaco tadi. Kau bilang yang pertama tadi. Enggak, ini kan yang ngomong kedua ya, kita lihat. Tadi kan kau bilang zaman Paulus yang pertama, kau bilang tadi. Ternyata salah ya. Betul. Kedua. Ini kedua. Loh, yang zaman Paulus itu gurunya Gamaliel pertama. Gamaliel pertama itu masuk Kristen dan menjadi santo di gereja Ortodoks dan Katolik. Enggak, ini Rabbi Gamaliel kedua ya, yang di zaman Paulus ini Rabbi Gamaliel kedua. Kalau ini kamu bilang ini Gamaliel kedua, ya. Sementara Yohanan Ben Zakkai ini juga muridnya Akiva. Bagaimana? Kita lihat aja dulu, belum habis ya, sabar ya. Jadi dia sangat dekat dengan Romawi pada waktu itu. Ya karena dia Ya. orang Yahudi. He propose, bukan Yohanan bin Zakkai, ini Gamaliel. He propose the Roman apa sih, nggak kebaca nih. Makanya fotokopiannya yang mahal dikit dong. Ini udah He fotokopian. propose Ini buram lagi. the Roman should establish patriark. Jadi dia memberikan mengajukan proposal bahwa kepemimpinan Judaism itu harus diwakilkan oleh para rabi gitu. Nah, pada waktu itu dia menjadi nasinya atau pangeran atau jadi prince. Jadi he become prince nasi on Gamaliel and His successors. his successor, penerusnya ya. Gamaliel apa deh? Appointed. Iya, appointed himself as a sales manager for the Jadi fotokopiannya gimana, Bill? for the Mishnah ya. For the Mishnah. Terus ini data, mau itu ini data kan. Jadi dia jadi sales manager yang mengabarkan Mishnah ke seluruh diaspora Jewish, halakha Jewish di diaspora, orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, terus Mana lagi poinnya? tar. Jadi ini bisa ketahuan di sini. Itu Talmud Traktat Betzah itu. Sabar. He was especially concerned with the on-road of the Christian. Inroads. Ya, Christian apa? Christian War. nggak kedeket ya.
his rank. Jadi dia concernnya ialah di sini nih. Apa itu? Ini. The Christian Apostle, ya. Jadi rasulnya orang Kristen, Paulus had berinisiatif untuk apa? Practice Ini aku bingung lu ngomong sama Tovia Singer pakai bahasa apa jadinya kalau dulu. Ini kan masalahnya mata gua kalau malam gini nih. Pada ini. Jadi gua mesti kasih tau yang pasnya gitu. Jadi pelan-pelan aja. Oke. Di mana tuh ah? Jadi Gamaliel menjadi sales manager untuk mengabarkan misnah ini, ya, misnah ini ke seluruh diaspora orang Yahudi ada di pembuangan, ya. Nah, di waktu yang sama Christian Apostle, ya, Paulus, ya, nih, the Christian Apostle Paul had initiated, jadi berinisiatif untuk apa? Practice nggak kelihatan itu gambarnya. Hah? Nggak kelihatan? Kelihatan, kurang turun. Oh, kurang turun. Jadi gue bacanya masalah gini, nih. Paul had ini berinisiatif untuk apa? The practicing Christian di mana? Terus? Di pulpit of Jewish synagogues, ya. Ini kata si ini, ya. Jadi Rasul Paulus ini ingin mengajarkan ajaran Kristen di pulpil, jadi di pusatnya daripada sinagog orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi kemudian kita lihat. And other Christian, apa nih? Coba lu bacain. Nggak kelihatan. Fotokopiannya jelek itu. Misionaris itu di bawah tuh misionaris. Oke. And Christian, jadi Paulus dan para apologet Kristen apa nih? Continue. Terus untuk melakukan praktek tersebut. Jadi praktek apa? Mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Tuhan, ya. The Jewish apa nih? Listen, orang Yahudi mendengarnya to this strange. Orang Yahudi mendengarnya atas pengajaran yang aneh ini, ya, strange doctrine. Some wondering, beberapa bertanya-tanya, di manakah ini di dalam Torah, ya? God had not, Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu seperti yang diklaim oleh para misionaris itu. Nah, beberapa orang Yahudi berpikir ini adalah bentuk lain dari sekte atau Judaism. Di sini letak bahayanya, danger. Kenapa demikian? Gamaliel ngapain dia? Ended the practice of free ride for Christian. Jadi gini, Rabin Gamaliel menghentikan praktek nebeng, coy. Nebengnya orang Kristen di mana? Ya, di Jewish synagogue, ya. Terus by inserting, dengan memasukkan apa? Memasukkan apa dia? Kalimat di dalam sebuah doa orang Yahudi, berkat ini bunyinya begini. May the slanders, sekiranya para pemfitnah ini, slanders, dihancurkan dan disingkirkan. Dan disingkirkan dari mana? Dari Book of Life. Namanya dihapus dari buku kitab kehidupan, coy. Aduh, serem. That did is, itulah yang terjadi. Jadi the Christian became angry. Orang-orang Kristen menjadi marah dan menarik keanggotaan mereka dari congregation of Jewish congregation. They built meeting hall. Mereka membuat gedung pertemuan yang sama seperti orang Yahudi punya dan dinamakan apa? Dinamakan gereja. Nah, sasaran orang Paulus ini dan para apologet Kristen pada waktu itu berubah sasaran. Kenapa? Karena mereka gagal. Ya, di sini dikatakan
But Gamaliel has also spokesman for the Jew orang. Nah, terus the Christian therefore, oleh sebab itu kekristenan berbalik arah, ya, berbalik arah dalam mengkonvert, ya. Dia berbalik arah karena gagal mengkonvert orang Yahudi itu, ya. Jadi effortnya gagal dalam mengkonvert orang Yahudi. Dan berubah kemana arahnya? Ke para pagan. Kenapa ke pagan? Pagan paling mudah untuk di convert. Kenapa? Karena pagan Tuhannya banyak, ada 10, ya ada 12. Apa artinya kalau 3? Makanya sekarang kalau ada orang misalnya Hindu atau Buddha, ketika dia kawin sama orang Kristen, dia langsung gampang lock in-nya. Karena apa? Karena Tuhannya Konghucu itu banyak, ya. Nah itu, jadi data tidak bisa dibantah, ya, bahwa Paulus itu pertama mengaku Rabban Gamaliel, Rabban kedua itu bukan guru Paulus, malah dibuatkan Birkat Haminim, ya. Isinya tadi tuh ada 2, 3 malah. Nah, proses pengonvertan orang Yahudi menjadi agama Kristen gagal total. Makanya arahnya berganti kemana? Ke para penyembah berhala. Kenapa demikian? Karena konsep Trinitas itu adalah adopsi dari penyembahan berhala tempo dulu. Kenapa? Seorang Romo yang bernama Romo Saib Aldo mengatakan memang itu paganisme itu Kristen itu mengambil dari agama-agama kuno, keyakinan kuno. Maknanya dibuang, baru diganti dengan makna baru. Tapi memang itu sebuah adopsi dari agama pagan. Demikian saudara-saudara, bukti yang bukanlah dari Google, ini adalah buku seorang profesor, silakan dibaca, Max Immanuel Demon. Sekarang kita kemana? Ke tekstual, ya. Kamu abad keempat ya, ingat saya abad kedua. Lanjut. Bang, sorry, Prof. Nah, judul penulis bukunya siapa? Tadi Max L. Diamond. Ini. Ini. Boleh. Oke. Max Tanggapin dulu ya. L. Dimon ya. Ya, Oke. Dimon. Aku tanggapin dulu. Max L. Dimon, sejarawan. Oh, pantesan. Wajar ya. Ternyata dia adalah Yahudi. Teman-teman bisa cek ya, Max Dimon ini sejarawan dan dia adalah seorang Yahudi. Ya, sendiri. Kalau Yahudi berarti sudut pandangnya gimana? Pasti akan menolak. Oh enggak lah, sejarawan selalu netral. Dia agamanya bukan Yahudi, dia memang orang Israeli berasa Israel, tapi dia tidak beragama Yahudi, ateis. Agamanya apa? Islam. Memutuskan mualaf. Bisa jadi. Lebih bagus mualaf mengenal Tuhan yang esa, yang tunggal. Karena kalian 3 Tuhannya. Anggota tadi teman ini anggota API ya, positif. Boleh juga tuh. Anggota API itu dari tadi tuh, di bawah. Banyak anggota API ya di bawah ya? Iya bang, sekitar enggak. 35 orang gitu. Sekitar 35 orang gitu anggota API di bawah itu. Billy, lu jujur nggak? Lu akui Muhammad nggak lu? Akui Nabi Muhammad nggak sebagai nabi? Muhammad nabi memang. Oh, sebagai nabi. Bagi kamu Billy, bagi kamu Muhammad itu nabimu atau bukan Billy? Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau menerimanya sebagai nabi. Oke, tapi bukan bagi kamu dan bukan Tapi bagi bukan Yahudi bagi ya? saya dan bukan bagi bangsa Israel. Oke, sip. Artinya kamu tidak menganggap Muhammad sebagai nabi kan, Billy? Tidak. Oke. Oke. Lanjut. Jadi ujung-ujungnya terakhir ujung-ujungnya Iya. Tara Majre. Billy, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi sama dengan Tuhan yang disembah sama orang Islam? Sama. Sama. Iya. Sama kau bilang. Iya, betul. Sama. Namanya dari namanya sama. Oh, di dalam Targum ya, Targum Onkelos, Targum. Coba buktikan apa Billy? Nah. Billy, coba ada buktinya coba biar Oke. yang Di dalam Targum Rasak dikatakan ana Allah robuka. Ya.
Itu setara dengan Anoki Hasem Eloheka. Oke, jangan melebar, kita jangan melebar. Kita jangan melebar biar Bang Prof. Oh iya, betul. Lanjut Bang Prof. Gedein dong. Jadi yang 35 anggota API siap-siap kepanasan ya, Cingot ya. Tidak diakui ya sama orang Yahudi, Muhammad tidak diakui sama orang Yahudi. Penegasan. 35 guys. Atenot botol-botol yang di bawah siap-siap kepanasan. Ini. Yang Oh, datanya dari gereja. Rabbi Gamaliel datanya gereja. kabar dong. Kamu kan datanya. Iya. Astaga. Data Rabbi Gamaliel datanya gereja salib gambarnya. Ini kan data. Udah tahu Gamaliel bukan Kristen. Ini kan datanya Alkitab. Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 40. Alkitab kan nggak ada Gamaliel di dalam tanah, nggak ada. Ini kan ada. Ya nggak mungkin tanah dong, kan perjanjian baru Gamaliel. Ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 ya. Ini kitab suci kami. Nah, Gamaliel apa? Gamaliel 1. Kamu tadi kan Salah, berarti salah. Itu kan resume, itu resume yang menulis siapa dulu, sejarawan nggak dia? Aku tadi kan nggak menghina tulisanmu meskipun tadi fotokopian nggak jelas ya. Penulisnya juga Yahudi, pasti bias. Karena nggak mungkin dong dia menjelekkan agamanya sendiri. Ini ada dasarnya kitab suci. Jadi Metatron saya tanya dulu satu pertanyaan aja. Jadi orang yang sebelah itu mengambil ayat atau mencomot-comot dia, betul Metatron? Betul. Oke. Oh, kalian mau mengatakan ini bukan data yang valid. Ini ingat ya, ini Kisah Para Rasul 22 ayat 3 ya. Ini buat satu Pak Metatron bentar. Ini eksklusif loh. Karena kenapa 35 anggota API di bawah semua. Jadi saya pertanyakan tadi supaya kepanasan yang di bawah ya kan. perlu diingatkan kembali ya. Kembali api itu dalam bahasa Arabnya nar. Nar itu bahasa Indonesia adalah neraka. Ya, jadi kalau berarti pasukan neraka ya berarti ya. terus saya pakai buku apa lagi ya? Sebentar. Ini buat teman-teman muslim juga bisa belajar dari sini ya. Sebentar. Bang Meta. Ada satu. Once more. Mana sejarawan mana? Jangan gitu dong. Kan itu namanya nggak apple to apple kita. Lu ngambil dari resume dari Google ya kan? Lu ngambil dari Google. Nah, gua nggak tahu sejarawan siapa yang membuat resume itu. Sebentar ya. Itu kan kata versi denom kamu gitu. Analisme ya. Nih. Bang Metatron, bentar dulu Bang. Jadi yang susu unta sama susu unta itu real atau enggak itu Bang Metatron? Susu apa? Susu unta. What? Itu real apa enggak atau dibikin-bikin orang itu? Susu unta. Iya. Di zaman waktu yang Anda jelaskan itu ada susu unta enggak? Oh ya nggak ada. Ada dong. Oh ya, apa berarti dibuat-buat. Jadi gini, Ayo, kita jangan melebar. Ayo, kita lanjut dulu. Kita kan tadi Jangan melebar. Gamaliel ya. Fokus. menanggapi Bang Mayer. Sebentar dong. Ya. Santo Gamaliel, ini makanya tadi saya bilang, Gamaliel yang ada di dalam kitab kami, itu Kristen. Makanya tadi kita juga nggak akan bisa nyambung saat saya bilang, apakah ada imam besar Kayafas di dalam Judaisme. Kalian kan nggak kenal, tapi di kitab suci kami ada. Nah anehnya, di dalam di dalam sejarah Flavius Josephus, imam besar Bait Allah pada abad pertama saat Nulis gimana sih? Sejarawannya siapa? Yang buat resume itu. Sabar dong. Oke, aku mau nunjukin ya. Ini paralelisme ya. Sebentar, jangan dipotong. Santo Gamaliel di sini disebut sebagai gurunya Rasul Paulus. Dia dicatat di dalam
Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Ya, Gamaliel 1 bukan Gamaliel 2 ya. Oke, ini adalah Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul. Saya menggunakan paralelisme. Ada sejarawan juga dari agama lain, ya, namanya Ibnu Khaldun. Itu mencatat bahwa ada kitab suci orang Kristen yang pada saat itu bernama Kisah Para Nabi dan Rasul. Itu ditulis oleh orang yang namanya Praxeis. Kalau di dalam kami ini namanya Lukas, ya. Dan kemudian juga menulis ada namanya Paulus. Jadi ini dikonfirmasi oleh sejarawan yang namanya Ibnu Khaldun. Ini buku ini saya suka ya, Ibnu Khaldun. Ya, buku terkenal dia namanya Mukadimah. Tadi ada di halaman 416. Oke. Kalau dikatakan pada saat itu namanya siapa tadi? Namanya si Paulus. Tadi kan datamu itu Gamaliel 2. Sementara di Kristen itu Gamaliel 2 itu tidak dikenal. Jadi kita punya blind spot di sini. Kami punya Gamaliel 1 yang dicatat dalam sejarah, sementara kamu Gamaliel 2 itu tidak ada dalam sejarah kami. Kita nggak ketemu. Nah, tapi kalau tadi kamu bilang Gamaliel 2 mengutuk orang Kristen, namanya tadi yang mengutuk Yohanan ben Zakkai ya. Nah, Yohanan ben Zakkai itu juga bukan orang Bukan Yohanan ben Zakkai, Rabi Gamaliel. ya. Tadi hubungannya dengan Yohanan ben Zakkai. Kelanjutannya. Bahkan tadi Fatul kamu Dia gurunya Gamaliel. Gamaliel 2 gurunya Yohanan ben Zakkai maksudmu kan? Betul nggak? Halo? Tes. Iya. Tapi sesuai buku itu gitu. Ya, Buku sejarah itu. Yohanan ben Zakkai itu, ya. Bill. Kok putus-putus? Sebentar, ini aku tunjukkan bahwa imam besar Kayafas itu adalah imam besar yang ditulis oleh Flavius Josephus. Ini saya punya bukunya ya. Sebentar, aku tunjukin. Oh, Ya berarti Bang Meta sambil nunggu ya. Bang Billy tadi judul bukunya apa? Billy? judulnya The Amazing Adventure. The apa? The Amazing Adventure Coba di of the Jewish people. Coba kecilin gambarku. Ini buku sendiri ya. Kecilin gambarku di shrink ke kecil. Jadi biar agak kelihatan tulisan Kayafasnya ya. Aku garis bawahin Itu judulnya. Host, tolong dikecilin gambarku, host. Nah itu, aku ada tulis, ini buku Jewish Antiquities, punya aku sendiri halaman 784. Di situ ada imam besar yang namanya Kayafas. Tapi di dalam ajaran Yahudi yang lahir dari ajaran tadi Kanaan, orang Kanaan tadi, mereka nggak kenal namanya Imam Kayafas ini. Jadi memang ada tokoh yang ada di Yahudi, nggak ada di Kristen, ada di Kristen, nggak ada di Yahudi Rabinik. Kita mesti akuin itu. Nah, aku mau membahas tentang Tritunggal. Tritunggal itu, kamu tadi mencocokkan ke dalam agama pagan. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Kamu tahu nggak apa itu namanya Netilet Yadayim? Bro. Kamu nanya? Iya. Netilet Kamu bertanya. Yadayim itu bagaimana dan berapa kali? Saya pengen tahu dulu. Netilat Yadaim. Netilat apa artinya? Mencuci. Yadaim? Tangan. Salah. Tangan-tangan. Oke, yaudah. Ya, salah ya udah ya. Satu tuh udah salah tuh. Ya nggak masalah. Jadi nggak masalah. kalau saya gini kalau loh, saya tangan Kristen. doang, Bro, saya Kristen. Saya bukan Kanaan ortodok seperti kamu. Kanaan ortodok yang tadi ngakunya di Singapura. Sekarang kamu jawab aja, itu Netilet Yadayim itu membasuhnya berapa kali dan mengapa? Itu aja, jawab itu aja, fokus. Fokus. baru kita lanjut. Iya, berapa kali? Berapa kali? Enggak, kamu tadi salah atau benar? Jawab.
Ya saya salah nggak masalah bro. Saya nggak Oke, salah ya. Siap, 1 poin ya, 1-0. Oke. masalah, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa, karena itu memang salah. Kenapa demikian? Kamu harusnya sebelum kamu naik ke sini, kamu pelajarin dulu. Saya mau ngomong Billy apa nih? Netilat Yadain, Nggak oke? masalah. Saya ngajarin kamu cara berdiskusi yang elegan, ya, elegan, supaya kamu. Oke. Silakan. Oke. Netilet Yadaim itu berapa kali, Bill? Itu aja fokusnya. Saya salah nggak apa-apa, salah terus nggak apa-apa. Kamu mau ambil poinnya 21-0 kayak main pingpong nggak apa-apa. Jawab, itu basuhannya berapa kali dan kenapa? Silakan Bill. Silakan Bill. Ini lama-lama netizen di bawah nanti pasang togel ini kayak ini. Oke, Yakin jadi gua nih. itu begitu orang nanti saya kasih dalilnya ya, dalil dari Sulkan Aruh soal itu, atau kalau dalam Islam itu fikihnya gitu. Jadi untuk Netilat Yadaim itu, jadi ambil baskom ya, bejana pencuci tangan, ditaruh di tangan kiri, baru disiram ke tangan kanan, seret. Habis itu dipindahkan lagi, siram tangan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, Tangan 6. kiri berapa kali? Tangan kanan berapa kali? 3. Kenapa 3? Itu beda. Itu beda ya. Kalau untuk yang pagi itu harus kanan, kiri. Kalau yang untuk misalnya kita sembahyang. Kenapa 3 kali? Kenapa nggak 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 11 kali? Kenapa 3 kali? Gampang, karena kita mengingat banyak hal yang 3 di dalam pemahaman orang Judaism. Jelaskan. 3 ya. Oke, aku buka bukunya ya biar kamu tahu ya kenapa 3 ya. Silakan. Jadi kita berbicara. Jadi kita pakai data. Kenapa 3? Yang pasti bukan Bapak, Putra dan Roh ya. Ya, kamu mau ke situ nih. Kalau Nanti habis itu saya dua 3 kali. aja gagal. Kalau 2 aja gagal nanti. Iya. Ada tentang Netilat Yadaim. Atau susu unta Bang Metatron. Buat apanya? Makanannya Enggak, nanti, aku Bang, sama nanti. unta doang. Nanti Unta baru itu kita ke situ makanan nanti. najis di orang Yahudi. Unta sama paha kambing itu makanan najis. Lanjut. Iya, betul sekali. Mantap. Aku juga mau bahas nama Tuhannya orang Israel. Ehye Eser Ehye. Jadi susu unta adalah Nanti Bang, biar kita jangan Berarti ini, biar kita jangan melebar. Bang siapa deh? Bang Silakan, Edwin silakan. bukan Bang Edwin bukan 3 kali Bang Edwin, 6 kali Bang Edwin. Iya, tunjukin aja 6 kalinya di situ. Kamu kan nunjukin buku kan? Iya, nih. Ya nggak apa-apa. Jadi bukan 3 kali, 6 kali. Kamu kan berusaha untuk melarikan diri karena tangan ada 2 kan. Tapi kan ujung-ujungnya kiri 3. Enggak, saya nggak ke situ arahnya malah. Justru saya pertama arahnya ialah kamu pertama kalah loh, kamu mengatakan yad bukan yadaim karena itu satu tangan berarti. Ya, yadaim itu bentuknya jamak ya. Oke, ini tentang hand washing in the morning. Jadi mesti dibedakan ya. Begitu bangun pagi harus cuci tangan berapa kali kita lihat. Since every man, aku baca deh. Kalau baca pakai ini HP rada susah. Since every man uprising, Itu ada tulisan 3. Oke. Since every man upon rising from his sleep in the morning is like a newborn creature. Coba ditunjuk Bang. Coba ditunjuk layarnya Bang. Udah kelihatan di layar itu. Yang mana Enggak Abang baca? susah nih kalau lihat. Tuh kan aku baca kesininya nggak bisa, kekecilan. Since every man upon rising from his sleep in the morning is like a newborn creature. Insofar as the worship of the Creator is concerned, he shall prepare himself for worship by Kurang washing jauh his nggak hands. kelihatan.
Ya, gue bacain aja. Karena gue juga kalau gue baca sini kecil nggak bisa tuh ngeblur. Washing his hand out of a vessel. Jadi harus mencuci tangan dari satu bejana. Just as a priest, sama seperti imam besar, he used to wash their hand. Imam besar mencuci tangannya setiap hari ketika ingin masuk mempersiapkan servis di wet suci. This hand washing is based on the pencucian tangan ini berlandaskan atas ayat yang berbunyi dalam Mazmur Ya ini dasar 26 26 ayat 6 sampai 6 sampai 7. 6 sampai 12 sebetulnya. Kalau sampai kaki Iya. 12. I will wash my hands in innocency and I will kebaca ini, and I will compass thy altar, O Lord, that I may publish with a loud voice. Langsung aja ke 6-nya, Bil. Biar cepat. Sabar. There is another reason given by the Kabbalistic. Jadi ada beberapa pendapat dari para kabalis, ya, terutama dalam kitab Zohar. For this morning hand washing, sehubungan dengan pencucian tangan ini, when a man is sleep, ketika orang itu sedang tidur, they holy soul, jiwa sucinya mereka, depart from his body, keluar dari badannya, and unclean spirit, dan sebuah roh yang kotor, yang tame, turun atasnya. When rising, dan ketika bangun dari tidur, and does not depart, dan tidak akan pergi roh jahat itu sampai seseorang itu spill waters upon, menuangkan air di atas tangan itu 3 kali. Sabar, 3 kalinya gimana? 3 times. Sabar, 3 kalinya gimana? Sabar dulu ya. Alternatively. Ini dulu 3 times alternatively. Itu jangan dipotong dulu makanya. 3 times alternatively. Kita ikuti. Benar, 3 times alternatively, ngerti nggak artinya? Yaudah, kalau gitu 4 kali boleh ya? Enggak, ntar dulu. Loh, 3 times enggak. alternatively, Yaudah, tahu nggak artinya? 2 kali boleh nggak? Bergantian. 3 kali bergantian. Pinter sekali. Berarti Iya, tapi jumlahnya intinya berapa? 3 kali kan? 3 kali dong. Iya. 3 kali kan? 3 kali di tangan kiri, 3 kali tangan kanan. Iya, jadi berapa itu? Kalau 3 3 kali aja, kalau 3 kali. Totalnya 6 kali, tiga tapi kali. tetap 3 kali. Enggak dong. Oh iya dong, Pelaksananya totalnya 6 kali. 6. Totalnya 6. Intinya Nih, dilakukan 3 nih, kali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana Iya, sih? 3 kali kan? 3 kali. Perintahnya kalau di situ harusnya 6. Kalau di 6 makanya harusnya jangan hilangkan. 6 times. Jangan- 6 times. Jangan hilangkan alternatif nih. Loh. 3 kali Maksudnya jangan bergantian. hilangkan. 3 kali bergantian. Ganti-gantian, Bil. Iya, berarti 6 kali jadinya. Oh, totalnya. Tapi Kalau perintahnya kamu. berarti kau mengubah Iya, makna, benar. kau menafsirkan. Jangan ditafsirkan. Enggak dong. Loh, kau menafsirkan. Kitabmu Oke, itu ya sekarang- kitab. Bang 3 juta, Bang 3 juta, aku nanya dulu Bang 3 juta ya. Itu kan 3 kali ya kan? 3 ke kiri, 3 ke kanan. Jadi itu Salah. saya pertanyaannya Salah, bukan itu gitu. yang cuci Bukan gitu, bukan kiri gitu. Kau kanan. menambahkan artinya, kau menafsir. Gitu. Belum selesai, Yuk, bro. lanjut, Belum selesai. Itu ada tulisannya. lanjut. Silakan. Aku mau nanya 3 ke kiri, 3 ke kanan, jadi total 6, ya kan? Bukan Pak. Iya, kalau Tiga- kiri, tiga- iya kanan, betul. salah. Kalau Salah. kiri Iya, 6 betul. kali itu fatal. Kalau Kecilnya kiri nggak 6 gitu, kali Pak. fatal, betul. Kalau Bukan- kiri bukan 6 kali gitu, fatal, eh, betul. Kan Salah, itu salah. ada tulisannya kan? Bukan ke kiri 6 kali, ke kanan 6 kali. Jadi gini Pak. Udah, bacain sampai selesai, bacain sampai selesai, ada tambahannya itu. Saya kan yang ngelakuin tadi ya. Saya tuh pelakunya, jadi saya tahu. Jadi bukan ke kiri 3 kali, kanan 4 kali. Jadi gini, ke kanan 1 kali, pindah lagi ke kiri 1 kali, pindah lagi ke kanan 1 kali. Jadi tuh dibaca dong nih.
Alternatively, jadi Oke, enam oke. kali Aku ikut kotanya, narasi Pak. Anda ya. Ikut narasi Anda. Oke. Dong. Loh, perintahnya Tadi aja 3 kali. dibilang, Kenapa tadi kau aja. hitung jadi 6 kali? Oke, sekarang gini ya. Tadi kan dikatakan disiram ke tangan kanan satu kali, pindah ke kiri 1 kali, pindah ke kanan 1 kali, pindah ke kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali. Itu jadi berapa? prakteknya, itu prakteknya. Benar. Tetapi Pinter tuh perintahnya kamu. adalah 3 Thank you, kali thank you. bergantian. Thank you ya kamu yang udah bilang ya pada prakteknya betul itu. Betul. Nah, gini. Maknanya 3 kali. Ya udah, Kau benar, mengubah kamu udah bilang artinya. tadi. Iya, aku Kamu mau udah tanya bilang tadi. Oh, terus Bang 3 juta. Tanya dulu. Aku one mau is tanya not dulu. allowed. 3 juta. Jadi Sabar Bang Maher, sabar Bang, Bang 3 Maher, juta. biar Tanya nanti dulu. sabar. Kita jangan ini biar nanti Bang Prof yang nanti lanjut pertanyaan. Jadi Silakan, Bang. one is not allowed to yacht for per cubit. Jadi seorang itu tidak boleh melangkah lebih dari berapa 6 kaki ya, tanpa dia mencuci tangan setelah dia bangun. Jadi nggak boleh. Makanya orang Yahudi di rumahnya itu di sampingnya itu ada baskom sama handuk kecil. Jadi begitu dia bangun buka matanya dia mengucapkan mode ani levanecha meleka fekayam sekarta bibisni bikamla raba imuniteka. Ya, baru kita cuci tangan. Tapi udah Jadi yang cuci tunggu dulu, yang cuci tangan itu orang Yahudi ya kan? Benar. Betul. Jadi yang sebelah itu mengikuti aja itu alurnya. Anda tahu nggak yang saya Enggak bilang? juga dong. Orang Kristen juga, Loh, orang kok Kristen nggak ya, juga? orang Kristen yang ortodok Enggak, lihat saya- orang Kristen ortodok juga cuci Saya tangan, gini tanya loh. aja. Enggak, Tanya aja. pertanyaan saya gini loh. Anda paham nggak yang saya ini Ah. saya nggak otak saya blank gitu. Aku ngikutin narasi Anda. 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan kan dalam itu kan times. Oke kan saya ikut narasi Anda kan gitu. Jadi saya pertanyaan saya itu tuh 3 apa cuci tangan sama cuci kakinya Itu punya Tuhan yang diturunkan kepada Bani Israel. Sip. Oke, punya Tuhan ya. Sebentar kita ke nama Tuhan. Ini saya praktekkan 3 kali secara bergantian. Tangan kanan 1 kali, terus tangan kiri itu dihitung 1 kali, oke? Terus tangan yang kedua kali, tangan kanan, tangan kiri itu 2. Tangan kanan, tangan kiri itu 3. Jadi secara bergantian Totalnya? dihitung 3 kali. Totalnya? Begitu. Loh, itu kan kau Totalnya? tanya totalnya karena Lah, tanganmu enggak, ada totalnya 2 berapa? dikali 3, tanganmu ada 6. Tetapi secara bergantian pada Totalnya prakteknya berapa? tetap dihitung 1 kali. Nih, Iya, totalnya berapa? Dilakukannya bentar. berapa? Ya, ini kan totalnya, tapi disuruhnya perintahnya Iya, adalah dilakukannya 3 berapa? kali. Nih, 1 pada tangan kanan, 1 pada tangan kiri, 2 pada 2. tangan kanan, 3. 2 pada tangan kiri. 4. Kedua kali ya tetap gitu pembasuhan pertama 4. pada tangan kanan Terus? dan tangan kiri. Pembasuhan pertama. 5. Pembasuhan kedua pada tangan kanan dan tangan kiri. Pembasuhan ketiga 6. kali pada tangan kanan dan tangan kiri. Botol sekali kamu. Kena kamu Ya, ya. nggak Udah apa-apa, benar, Teddy. Prof. Ya lanjut Udah aja, benar. sabar. Sabar. Karena memang kalian Bang bitanya Prof. menghujat. Biar Bang Prof lanjut. Gitu. Biar Bang Prof lanjut. Ayo, diam. Mute dulu, Ternyata dia di-mute dulu Bang. tertunggal 3 ya. juta. Silakan. Sekarang terbukti. Terus tadi terkait apa ya? Oh iya, tadi Yohanan ben Zakkai itu tadi dia berusaha untuk melarikan kepada onkelos. Dia tadi menggunakan Onkelos? Nah, tadi kamu bilang targum onkelos, bener nggak? Yang di mana? Yang pas dibahas apa? Oh, di ending terakhir kamu Oke, bilang onkelos. sekarang gini kan kamu dari tadi nanya mulu ya. Sekarang saya tanya. Jangan lari ya. Saya Gantian tanya. dong. Apa? Kamu kan ngomong onkelos tadi, ya. Kapan saya ngomong Yang onkelos? singkat itu, pertanyaan Yang singkat. kapan? Onkelos. Jawabannya dikasih singkat aja Yang biar kapan? Yang kapan biar- saya ngomong biar- onkelos? Ya udah, saya tanya. Targum onkelos. Onkelos orang apa? Orang Yunani, bener nggak? Targum onkelos. Yang tadi kita bicarakan itu targum rasak.
yang ana Allah robuka. Bil, tadi aku sempat langsung nyambar tadi. Itu tadi salah nyebut, maksudnya targum rasa bukan onkelos. Oke, ya udah. Yang tadi Karena udah salah sebut nyebut. onkelos, aku bilang onkelos. Oke, sekarang kan kamu tahu tuh Rabi Gamaliel kedua pertama kan itu katanya yang convert, benar kamu bilang? Yohanan Ben Zakkai, ini aku kasih tahu nih buat Bang Mahar. Sabar. Rabi Gamaliel pertama kata kamu convert ke agama Kristen, betul? Betul. Siapa nama bapaknya Rabi Gamaliel pertama? Silakan mampus. Silakan. Tahu tidak? Siapa nama Sampai Aku nggak sampai hafal. 20 saya hitung 1 2 Gak 3 ngaruh, mau dia, 4 bro. 5 Maupun 6 7 lo kok begitu? 8. Kamu cara jawabnya aku nggak begitu loh. Sabar, harus konsisten bang. Ayo. Jangan kayak gitu bang, Bil. Kok begitu caranya? Mau nyari remis ya nggak apa-apa, aku kasih angkanya buat kamu. Aku kalah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman yang nyimak bisa tahu mana yang make sense, mana enggak, itu aja. Saya sih nggak peduli. Nah, nih, Iya betul. Yohanan Ben Zakkai tadi kamu bilang, saya kasih tahu ya, Yohanan Ben Zakkai ini adalah penemu. Dia penemu. Tahu nggak penemu apa teman-teman? Penemu Rabi gila ditanyain Rabi Gamaliel pertama bapaknya siapa, dia nggak tahu, guys. Ini konyol. Gamaliel pertama kalau tadi. Nah, sekarang enggak, kenapa lo? Enggak ada di kamu, terus kamu mau memaksakan ini menjadi tokoh yang ada di kamu juga. Kamu tidak pernah masuk Kristen, jangan hoak. Rabi Gamaliel. Ini jangan di-mute. Wah, udah mulai nih Roh Kudusnya keluar. Iya, jadi Ya, ini data ya. Nih, dia ngomong Rabi Gamaliel pertama. Dia ditanya nama Rabi Gamaliel pertama, bapaknya siapa, dia nggak tahu. Berarti dia nggak tahu nih apa namanya rantai Torah tuh dia nggak tahu, ngasal aja dia. Tidak ada pernah catatan Rabi Gamaliel pertama itu masuk Kristen, nggak ada. Ngarang, hoak habis. kok lari ke Ya. situ ya? Lo kan kamu mengatakan itu tadi pertama. Kamu nggak tahu nama bapaknya Rabi Gamaliel kan? Mampus nggak tuh? Loh, Itu memang pahit. Gini loh, Ya. Bil. Enggak, sekarang kita lihat ya. Nih. Bisa dibukakan, guys. Bisa dibukakan ini data saya. Ini memang kejam datanya. Ya, coba dibukakan. Oke. Nah, ini eranya siapa eranya? Tanaim ya. Simon ya, kita lihat. Raban Gamaliel 1, bapaknya siapa? Anak dari Rabi Simon the son of Hillel gitu loh. Jadi kakek Rabi Gamaliel ini punya kakek namanya siapa? Hillel. Ini Rabi Gamaliel pertama ya, yang dibilang masuk Kristen. Nggak ada Rabi Gamaliel masuk Kristen. Data memang pahit. Sekarang kita lihat siapa? Rabi Akiva ya. Oke, kita lihat Rabi Akiva, bapaknya adalah seorang convert. Berarti kalau bapaknya convert, ayo kita lihat. Aduh. Aku belum lanjut. Kasihan gua malu. Ngomong. Oke, aku ya. Makanya nggak apa-apa. Kamu Dia buang Gamaliel kedua tuh, dia buang. dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, nih aku tunjukin. Ada pula timing bilang, ayo bang, ayo, macam area tinju aja di sini, ayo. Ya, tadi aku bilang Yohanan Ben Zakkai itu juga tidak ada di dalam kekristenan, karena kita sudah disuksesikan oleh para rasul yang hidup di abad pertama. Yohanan Ben Zakkai itu tidak diketahui, akan tetapi dia menemukan sesuatu hal penting yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Yohanan, Sorry, sebentar. Yohanan ini mungkin nggak? Yohanes, mungkin nggak dia? astaga, jangan Coba gua cek ya. dulu dong. Jijik dong kalau saya pakai masa Fokus. Yohanan Ben Zakkai. Fokus Billy. Bahkan tadi rabimu aja tuh orang Kanaan itu, cucunya si Sera, kan parah. Makanya dia ngajarin Kanaan itu sebelum
Israel ada. Rabi Akiva setelah Israel ada. Terus dong, bro. Ada adabnya dong. Masa Islam ada adab, Yahudi nggak punya adab sih? Ya, karena kalau salah informasi. Ya, sudah aku ngomong ya. Jadi Yohanan Ben Zakkai itu adalah penemu peci di dunia pertama. Kenapa? Bait suci itu terbelah dua waktu Yesus dikubur. Yesus mati dan dikubur, bait suci terbelah dua. Sehingga pada saat itu, ini versi Kristen ya. Mulai pada saat itu orang-orang Yahudi itu mengalami keterguncangan untuk berdoa. Dan Yohanan Ben Zakkai ini menemukan suatu benda yang namanya kipah. Kenapa digunakan kipah? Agar saat orang-orang Yahudi berdoa, dia masih memiliki ruang Maha Kudus di atas kepalanya. Nah, orang Kristen tidak mengenal kipah ini. Kipah ini berkembang di daerah Yerusalem, daerah Arab, dan Mesir. Ya, dalam bahasa India namanya topi. Dalam bahasa Indonesia namanya tahu kan apa ya? Kopiah. Itu. Jadi penemu orang Islam mesti berterima kasih kepada Yohanan Ben Zakkai. Kalau nggak ada Yohanan Ben Zakkai, nggak ada Jumatan pakai kopiah. Orang Kristen butuh kopiah nggak? Nggak butuh. Kita nggak butuh ibadah pakai itu. Kita tuh menyembah dalam roh dan kebenaran. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Nah, kalau dikatakan tadi masalah Gamaliel itu anak siapa? Saya juga tadi bilang, menurut data di sini disebut dia Simeon. Akan tetapi, mau ini salah atau enggak, ini tidak menjadi dasar iman kekristenan. Mau dia jadi Kristen pun atau dia mau jadi Yahudi pun, ini nggak ada hubungannya. Karena di dalam Alkitab, Ibrani 5:9 kalau nggak salah ya, yang jadi pokok keselamatan semua orang yang taat kepadanya itu Yesus, bukan Gamaliel, bukan Paulus, bukan yang lain-lain. Nah, anehnya kok ternyata ajaran Yesus tadi yang Tritunggal, Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 kali. Nah, ternyata Yahudi yang bilang tadi Tuhannya 3, dia 3 kali juga. Bahkan kalau Sabat juga sama 3 kali juga. Yesaya 6 ayat 3 juga dikatakan harus 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam istilah Yahudi itu namanya kadosa. Kalau nggak salah ya, Bil ya. Nah, agama-agama yang dilahirkan oleh rabinya Billy tadi yang bukan salah. Yahudi. Bukan kadosa, salah. Aku betulin dulu. Kedusa. Ya, bukan kadosa. Kedushim. Oh ya, jamak ya. Ya, betul. Karena kados di langit, kados di bumi, ya, dan kados yang akan datang. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Iya. Oke, siap. Makasih. Sengaja aku salah. Terus ada lagi 3, Bapak Abraham, Ishak, dan Yakov. 3 juga. Jadi yang 3 itu bukan hanya Bapak Putra dan Roh. Tritunggal. Abraham, Ishak. Jadi Bang Metatron. Jadi kopiah itu punya Yahudi atau Islam Bang Metatron? Yahudi, Yohanan Ben Zakkai penemunya. Oke, siap. 3 kali sangat berbeda ya dengan konsepnya dengan tauhid ya, sangat berbeda. Berarti Bang Metatron Edwin, betul Edwin. itu punya Yahudi ya. Oh iya. Betul ya, bukan aku ya. Aku cuma menyajikan. Nah, jadi di dalam Jadi kopiah punya Yahudi ya. Sebenarnya bukan kopiah, namanya Yarmulka. Bang Mayer, bilang aja Bang Mayer, bilang orang kedua mute aja dulu. Yarmulka atau kipa. Itu juga dipakai oleh Kristen juga sih, yang berbeda aliran dengan si Edwin, beda. Bohong kali, nggak ada kayak orang Kristen. Ada, kayak orang Roma kan pakai kipa juga sama. Ya kan lu asumsi. Lu asumsi. Oh enggak, Kita lanjut dulu, jangan melebar. Asumsi kan, nggak ada data, asumsi. Iya, mute aja dulu kalian. Ada, tanya Edwin. Katolik Roma pakai peci nggak? Pakai kipa nggak, Edwin? ya boleh pakai. Nggak boleh pakai. Nggak wajib itu nggak wajib. Ayo Bang, tiga kali tadi. Tapi yang jelas, lanjut Bang yang Prof. jelas Tritunggal juga ya. Tritunggal terselubung ya. Enggak ada. Yes. Enggak ada, itu klaim aja. 3 itu bukan aja sebelum ada Yesus, sebelum ada konsep Tritunggal sudah ada Bapak kami Abraham, Ishak, dan Yakov 3. Iya. Patriark kita 3. Tapi Tritunggal.
Enggak Tritunggal. Tritunggal dong. Bapak kami yang di surga, di langit dan di bumi. Bukan. Kalau konsep kalian kan Tritunggalnya. Kalau katekisme tadi Yesus. apa? Di langit, di surga dan di bumi kan? Bukan. Di apa tadi? Kudus di langit. Di langit, terus Kudus di bumi. di bumi dan kudus. Iya, dan kudus Dan kudus di- selama-lamanya. Gitu. Dan kudus ya. Selama-lamanya. Berarti tiga. Tunggal terselubung. Iya apa? Nggak ketiga apa? Tiga apa? Oh, iya tiga realita dong. Tiga realita konkret Tritunggal. Nggak ada. Situ nggak ada keterangan nama Tuhan. Di situ